Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung siklus menstruasi untuk mengetahui masa subur wanita. Pada kasus ini ada satu wanita yang hari pertama haidnya adalah tanggal 1 Januari dan pada bulan berikutnya pada tanggal 1 Februari. Di sini kita dapat menghitung siklus menstruasi wanita tersebut mulai dari tanggal 1 Januari. Karena mulainya tanggal 1 sampai tanggal 31, dapat kita hitung bahwa sampai tanggal 1 Februari wanita tersebut mengalami siklus menstruasi selama 32 hari. Lalu pada bulan berikutnya wanita ini mengalami perubahan tanggal mulai dari tanggal 1 Februari menjadi tanggal 4 Maret. Namun hal tersebut belum tentu mempengaruhi siklus menstruasi karena siklus menstruasi dihitung dari hari pertama haid bulan sebelumnya ke bulan selanjutnya. Mari kita hitung mulai dari tanggal 1 Februari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Di sini kita dapat melihat bahwa perubahan tanggal belum tentu mempengaruhi siklus menstruasi. Lalu kita hitung pada bulan berikutnya, wanita tersebut mengalami menstruasi kembali pada tanggal 4 April. Mari kita hitung mulai tanggal 4 Maret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Wanita ini mengalami siklus menstruasi dari tanggal 4 Maret ke tanggal 4 April adalah 32 hari dan itu adalah normal karena siklus menstruasi yang normal adalah 21 sampai 35 hari. Nah, untuk mengetahui masa subur, karena wanita ini siklus haidnya 32 hari, langsung saja kita hitung mulai dari haid pertama dari bulan sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Maka haid bulan berikutnya yakni 5 Mei. Lalu untuk mengetahui masa subur kita harus mengetahui masa ovulasinya dulu. Masa ovulasi dihitung 14 hari dari haid pertama bulan setelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, masa ovulasinya yakni tanggal 21 April. Lalu untuk masa suburnya, rumusnya yakni H-1 dan H+1. H-1 tanggal 20 dan H+1 tanggal 22. Jadi masa suburnya yakni 20, 21, 22. Dan juga ada beberapa yang berkata bahwa masa subur juga dirumuskan dengan H-3 dan H+1. Jika H-3 maka 1, 2, 3 tanggal 18, 19, 20 dan H+1 22. Jadi 18, 19, 20, 21, 22. Tetapi alangkah baiknya jika melakukan program kehamilan dilakukan pada tanggal 20, 21, dan 22. Sekian dari saya, terima kasih. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Adapun siklusnya yaitu siklus hormon, siklus ovarium, dan siklus uterus. Yang pertama kita akan membahas tentang fase menstruasi. Diawali dengan fase tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron ikut turun sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim yang menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur. Selanjutnya, fase ini terjadi antara 3-7 hari dengan jarak 5 hari.
Yang kedua, kita akan membahas fase praovulasi, yaitu ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami sedikit kenaikan. Seiring dengan kenaikan hormon estrogen, rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik sehingga tahap maksimal. Yang ketiga yaitu masa ovulasi. Masa ovulasi ini setelah mencapai titik maksimalnya hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur ini keluar dari ovarium. Fase yang terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan akan membentuk corpus luteum. Corpus luteum inilah akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau termasil yang menandakan tubuh dalam keadaan subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron ini membantu hormon estrogen memiliki tugas yaitu untuk menahan dinding rahim. Namun lama-kelamaan korpus luteum ini akan hancur dan tidak akan lagi memproduksi hormon estrogen. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh yang terjadinya menstruasi selanjutnya.